Pemerintah resmi menaikkan PPN menjadi 12% pada Januari 2025. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema insentif atau bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan juga kelas menengah serta UMKM. PPN tahun depan akan naik sebesar 12%. Dalam konferensi pers yang digelar Senin 16 Desember 2024, pemerintah pastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Namun, kenaikan PPN akan dikenakan untuk barang-barang mewah dan premium. Undang-undang tentang harmoni peraturan perpajakan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Meskipun kita menerapkan PPN 12% secara selektif, karena banyak sekali barang jasa yang bahkan tidak bayar PPN, kami memberikan insentif perpajakan itu dalam magnitude yang sangat besar. Sementara barang-barang yang dikenakan pajak mencakup beras dan buah premium, daging premium seperti Wagyu dan Kobe yang nilainya mencapai jutaan rupiah, ikan premium seperti salmon dan tuna premium, aneka udang dan krustasea premium seperti king crab juga terkena kenaikan pajak. Selain bahan kebutuhan pokok premium, jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional dikenakan kenaikan pajak. Jasa pelayanan kesehatan medis premium seperti rumah sakit kelas VIP dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere. Sejumlah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah disiapkan pemerintah. Di antaranya, bantuan dengan berupa beras 10 kg per bulannya. PPN 1% ditanggung pemerintah untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak kita. Pemerintah juga akan memberikan diskon tarif listrik sebanyak 50% untuk daya listrik hingga 2.200 volt ampere selama 2 bulan, yaitu bulan Januari dan Februari 2025. Sementara, untuk kelas menengah, pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif. PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah. Skemanya, dari Januari hingga Juni 2025, pemerintah menanggung 100% PPN, sementara pada Juli hingga Desember 2025, pemerintah menanggung 50%. PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif, khususnya kendaraan hybrid atau listrik. Insentif PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja padat karya dengan gaji sampai 10 juta rupiah. Pemerintah juga akan mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan baik dalam bentuk tunai maupun pelatihan seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja. Pemerintah juga akan memberikan relaksasi atau diskon 50% atas iuran jaminan kecelakaan kerja khusus industri padat karya. Untuk UMKM, pemerintah memberikan insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPH final 0,5%. UMKM dengan omset di bawah 500 juta dibebaskan PPH. Ada skema pembiayaan industri padat karya, misalnya adalah untuk keringanan pembelian mesin, ada subsidi 5%. Dari kebijakan PPN 12%, pemerintah berpotensi menyerap penerimaan negara senilai 75 triliun rupiah. Proyeksi tersebut lebih besar dari penerimaan negara saat pemerintah menaikkan PPN dari 10% menjadi 11% di tahun 2022 yang mencapai 60 triliun rupiah. Adapun pemerintah mentargetkan penerimaan negara dari PPN dan PPNBM pada 2025 senilai 945,12 triliun rupiah. Target penerimaan tersebut berasal dari PPN dalam negeri sebesar 609,5 triliun rupiah dan PPN impor 308,74 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah juga mentargetkan penerimaan pajak penjualan barang mewah dalam negeri mencapai 10,78 triliun rupiah. PPNBM impor 5,8 triliun rupiah.
dan PPN atau PPNBM lainnya senilai 10,7 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews. Pemirsa, Indonesia tengah memulai perubahan sejarah yang monumental, yaitu pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Pasir, Utara, Kalimantan Timur. IKN adalah salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dan berikut kami rangkum peristiwa penting terkait IKN selama tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN mengalami berbagai perkembangan signifikan. Pembangunan Istana Negara menjadi sorotan utama dengan peresmian yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, pada 11 Oktober lalu. Acara peresmian Istana Negara IKN diisi dengan penandatanganan prasasti dan penekanan tombol sirine oleh Jokowi. Istana Negara terletak di kawasan inti pusat pemerintahan IKN, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Di lokasi tersebut juga terdapat Istana Garuda yang berfungsi sebagai kantor presiden. Nusantara, dan kita juga tidak ingin tergesa-gesa, semuanya yang paling penting berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan, dan untuk Istana Garuda nanti akan diresmikan oleh Presiden baru Bapak Prabowo Subianto. Dan kita harapkan nanti kegiatan-kegiatan kenegaraan yang besar, yang butuh tempat yang gede, bisa dilakukan di sini, di IKN. Konsep Green City yang diusung pemerintah mulai diwujudkan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan penggunaan energi terbarukan. Langkah ini bertujuan menjadikan IKN sebagai kota modern dan berkelanjutan. Proyek-proyek seperti jalan utama, kawasan hunian ASN, serta fasilitas publik lainnya hampir rampung menjelang akhir tahun 2024 ini. Namun, pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke IKN yang semula dijadwalkan pada awal tahun 2024 dengan 1.971 ASN dari 27 kementerian atau lembaga mengalami penundaan. Kini dikabarkan pemindahan ASN akan dilakukan usai Lebaran tahun 2025 mendatang dan dilakukan secara bertahap. Meski demikian, Jokowi telah memberikan contoh dengan berkantor di IKN beberapa kali sepanjang tahun. Bahkan, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 untuk pertama kalinya digelar di IKN menandai langkah awal transisi ibu kota. Di sisi lain, minat investor terhadap IKN terus meningkat. Tercatat sudah ada 51 investor yang berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ke-51 investor tersebut telah melakukan pembangunan proyek, di antaranya perhotelan, rumah sakit, restoran, pelayanan publik, hingga area hiburan. Yang pada dasarnya sampai dengan tahun 2024 ini sudah terdapat 51 pemrakarsa yang telah melakukan groundbreaking di IKN, dan pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh ex-Kementerian PUPR. Pergantian presiden pada Oktober 2024 membawa angin segar bagi kelanjutan proyek IKN. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN dengan fokus pada kesiapan infrastruktur dasar serta fungsi sebagai ibu kota politik. Prabowo berencana mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 dan mentargetkan pemindahan ibu kota selesai seluruhnya pada tahun 2028. Dengan segala pencapaian dan tantangan yang ada, IKN menjadi simbol harapan bagi pemerataan pembangunan dan kemajuan bangsa menuju cita-cita menjadi negara maju pada tahun 2045.